aku itu baru intensif belajar UTBK itu di Hamin 2 minggu. Wah, Hamin 2 minggu. Emang semepet itu. Jadi itu bisa seberagam ini loh. Maksudnya itu bisa sebeda ini loh. Jadi kayak aku bisa menemukan banyak hal baru aja sih di dunia kuliah yang belum pernah aku temuin. Inside our school, yuk dengerin, yeah, inside our school. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di podcast Inside Our School. Tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan juga inspirasi dari keluarga besar SMA Dharma Karya UT. Nah, di podcast ini kita tidak cuma membahas tentang kehidupan sekolah saat ini, tapi juga perjalanan setelah lulus. Karena salah satu yang paling membanggakan dari sebuah sekolah itu adalah melihat alumninya berkembang dan mencapai impiannya. Nah, pada podcast kali ini, kami berdua akan menjadi host acara kali ini dengan saya Thalita. Saya Lexi. Oke, jadi hari ini kita bakalan kedatangan alumni nih, yang perjalanan akademiknya tuh sangat inspiratif. Betul. Nah, itu beliau adalah lulusan SMA Dharma Karya UT tahun 2025 dan mantan ketua OSIS periode 2023-2024. Dan sekarang melanjutkan pendidikan di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nah, saat ini juga beliau adalah mahasiswa Universitas Indonesia di program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial melalui jalur SNBT. Wah, mari kita sambut Kak Nabil Fauzan Hanif. Halo Kak Nabil, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kembali ke sekolah sebagai alumni. Gimana nih Kak rasanya kembali berbicara tentang sekolah yang pernah menjadi rumah selama 3 tahun? Betul. Kayak jujur buat balik ke DK ini excited banget ya, karena kayak bener apa yang kata Tata bilang tadi, kalau misalnya aku balik sini tuh rasanya kayak pulang lagi ke rumah yang udah aku tempatin selama 3 tahun. Ada nostalgia gitu Iya, ya, agak Kak? flashback sedikit nih pas jadi siswa. Oke. Nah, sekarang kami penasaran nih. Hal pertama apa yang muncul di pikiran kakak saat dengar nama SMA Dharma Karya UT? Oke, mungkin ketika aku dengar SMA Dharma Karya UT, aku langsung membayangkan sebuah ruang kali ya. Ruang untuk berproses. Karena ketika aku mengingat pertama kali aku menginjakan kaki di sekolah ini sampai aku bisa memberikan speech di hari kelulusan, bohong namanya kalau misalkan aku bilang itu adalah satu waktu yang singkat gitu. Pastinya sudah melalui banyak proses dan semua proses itu pasti terjadi di SMA Dharma Karya UT ini. Jadi mungkin aku bakal bilang SMA Dharma Karya UT itu adalah sebuah ruang untuk berproses. Oke. Kalau boleh flashback sedikit nih, gimana sih kehidupan Kak Nabil selama sekolah di sini tuh? Kayak mungkin kalau untuk kehidupan aku selama jadi siswa kali ya, itu kayak aku nggak bisa memberikan deskripsi yang lebih banyak karena mungkin guru-guru di sini lebih tahu aku itu orangnya gimana. Tapi kalau menurut aku sendiri, setelah menjadi siswa, aku tuh mungkin bisa dibilang siswa yang ya siswa pada umumnya aja, karena selama aku jadi siswa aku gak terlalu berani untuk berbuat macam-macam gitu ya. Jadi ya udah ketika waktunya belajar, aku belajar aja. Terus waktunya nugas, aku ngerjain tugas. Waktunya main ya aku juga main. Dan juga ketika aku harus megang OSIS ya aku ngurusin OSIS. Jadi mungkin ketika aku menjadi seorang siswa, ya udah aku jadi siswa pada umumnya aja sih sebenarnya. Keren sih. Oke. Kak Nabil pernah menjadi ketua OSIS kan, benar? Betul. Itu tentu pengalaman yang menurut aku sih itu pasti berharga banget ya kan. Nah, apa pelajaran yang paling besar yang Kak Nabil dapatkan dari memimpin organisasi di sekolah? Oke, mungkin pengalaman terbesar ya, pengalaman terbesar dan paling berpengaruh yang aku rasakan selama aku menjadi ketua OSIS adalah leadership. Karena selama menjadi ketua OSIS, aku tuh bener-bener sadar kalau misalkan leadership itu gak cuma diperlukan oleh seorang pemimpin aja, tapi bener-bener harus dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Dan mungkin itu yang membuat di SMA Dharma Karya UT ini tuh bener-bener mengunggulkan LDKS ya, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Karena mungkin pihak sekolah juga mau semua siswanya tuh punya jiwa kepemimpinan. Karena ketika aku memasuki masa kuliah pun itu kerasa banget sih apa yang udah aku dapat di sekolah, di dunia perkuliahan. Dan juga mungkin apa yang aku dapat dari OSIS itu adalah soft skill sih, seperti kayak
skill berkomunikasi, terus juga problem solving, time management. Itu sih yang aku dapat dari OSIS. Oh gitu. Oke, jadi kalau misalnya bahas soal pengalaman nih, apakah pengalaman berorganisasi Kak Nabil ini tuh bisa membantu Kak Nabil dalam mempersiapkan di masa depan atau saat masuk kuliah itu gimana? Sangat membantu, kayak yang aku bilang tadi, skill-skill yang aku dapat dari OSIS kayak skill berkomunikasi, time management, problem solving itu bener-bener kepake banget pada masa aku tuh dari mengajar kuliah itu udah kepake banget. Kayak ketika aku mengejar SNBT kan itu aku harus belajar banyak materi SNBT ya. Nah di situ skill yang bener-bener kepake adalah skill time management terus juga skala prioritas. Jadi ketika aku di masa-masa mengejar UTBK itu aku bener-bener pakai yang namanya skill time management yang udah aku dapat di organisasi. Karena bisa aja ketika aku nggak masuk di OSIS, aku tuh cuma bisa melakukan time management tuh ya udah sekedar melakukannya aja. Tapi karena aku masuk ke organisasi, terus aku juga belajar banyak dari OSIS, itu aku bener-bener bisa menguasai time management dan akhirnya penguasaan time management aku tuh bisa ngebantu aku dalam mengejar UTBK itu sih. Jadi lebih tertata gitu ya? Benar, jadi lebih tertata. Oke. Nah, aku banyak dapat dari temen aku, mereka tuh kayak ragu-ragu kan mau masuk organisasi. Kenapa? Main reasonnya itu karena yaitu takut akademiknya turun. Nah, kakak ada cara nggak sih untuk kayak menyeimbangkan antara akademik ini dengan berorganisasi? Oke, mungkin cara yang aku pakai adalah dengan membagi tugas secara jelas gitu ya. Ketika aku ada di lingkungan sekolah, mungkin lagi ada di kelas, itu aku bener-bener yang namanya fokus dengan apa yang sedang aku tuju gitu ya, itu akademik. Kayak kalau di kelas kan pasti kita adanya belajar mata pelajaran kan, terus kita juga pasti mengerjakan tugas. Nah, aku tuh setiap ada di kelas, aku tuh bener-bener fokus sama apa yang sedang terjadi. Ketika aku kelas, ya udah aku fokus sama apa yang guru jelaskan, terus aku juga mengerjakan tugas. Aku bener-bener udah lepas dulu nih masalah organisasi, aku bener-bener fokus belajar dulu ketika aku ada di kelas. Nah, beda halnya ketika aku udah ada di luar kelas. Ketika aku udah ada di luar kelas, entah itu pulang sekolah, terus aku harus ketemu sama teman-teman OSIS yang lain, itu aku bener-bener ngurusin apa yang emang udah harus jadi tanggung jawab aku di organisasi gitu, which is tugas-tugas di OSIS, kayak entah itu rapat, entah itu kita nyicil tugas OSIS, aku tuh bener-bener ngerjain itu tuh di luar jam pelajaran. Jadi kayak ya udah ketika waktunya belajar, aku bener-bener belajar, fokus belajar, aku lupain dulu tugas OSISnya. Tapi ketika udah masuk di aku mengerjakan tugas OSIS, ya udah aku bener-bener fokus mengerjakan tugas OSISnya, ya udah aku nggak ngerjain tugas-tugas yang lain selain tugas OSIS. Oh gitu. Oke, jadi kita bakalan masuk nih pada pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama semua siswa di sini. Betul. Tentang apa nih? Tentang SNBT. Tuh. Oke. Pertanyaan pertama yang pasti pengen banget orang-orang tahu nih. Kapan Kak Nabil mulai serius nih untuk mempersiapkan SNBT? Apakah dari kelas 10, entah dari kelas 11, atau bahkan dari kelas 12? Kayak jujur ini sebenarnya pertanyaan yang bener-bener paling aku hindari karena kayak takut jadi bad influence nih buat adik-adiknya, karena jujur aja sebenarnya aku tuh udah ikut bimbel itu dari kelas 12. Oh, berarti nggak dari kelas 10, 11? Iya, aku tuh Langsung baru kelas ikut bimbel tuh pas kelas 12. Nah, tapi aku itu baru intensif belajar UTBK itu di Hamin 2 minggu. 2 minggu? Di Hamin 2 minggu. Emang semepet itu. Jadi aku tuh baru bener-bener intensif belajar UTBK, aku bener-bener ngajar materi UTBK itu bener-bener pas Hamin 2 minggu. Tapi selama kelas 12 itu aku tetap belajar. Cuma ya mungkin gak seintensif itu belajar UTBK-nya. Tapi kalau untuk belajar intensif itu bener-bener dari Hamin 2 minggu. Tapi itu nggak boleh dicontoh ya, karena aku juga ngerasain juga dampaknya apa dari belajar nggak nyicil dari jauh-jauh hari itu, karena emang jadi kurang maksimal. Tapi ya mungkin itu sih cara aku belajar, karena kayak aku butuh force buat bener-bener belajar dengan serius. Oh, you can work on under pressure gitu ya? Yes, betul. Oke. Keren sih. Keren. Kalau misalnya tadi Kak Nabil kan bilang Hamin 2 minggu ya Kak? Nah pasti ada strategi belajar nih. Gimana sih, apa nih yang strategi belajar yang paling works gitu loh buat kita Bisa pakai gitu, bisa pakai. Jujur kalau misalkan mau ngasih saran strategi belajar, kayaknya aku tuh nggak bener-bener bisa ngasih 100% saran ya, karena baik lagi itu tergantung cara belajar orang-orang, karena setiap orang pasti punya cara belajar yang berbeda-beda. Nah kalau dari aku sendiri, aku tuh tipe belajar yang bisa belajar tuh kalau misalkan sambil diskusi. Jadi cara aku buat ngejar materi UTBK yang sebanyak itu di waktu yang singkat adalah aku tuh dengan ngebikin kelompok belajar. Oh, Jadi
Study group, bener. Jadi aku tuh bener-bener sama teman-teman aku kayak kita belajar bareng yuk, sampai akhirnya kita tuh dalam 2 minggu itu kita bener-bener hampir setiap hari kita ngumpul. Nah, ketika kita ngumpul itu kita bener-bener diskusi kayak gue ngerti nih materi yang ini, lo ngerti nggak? Kalau dia nggak ngerti nanti aku yang jelasin. Kalau ada materi yang dia ngerti aku nggak ngerti, nanti kita gantian ngejelasinnya. Jadi Begitupun saling ya. iya, jadi kita saling menjelaskan. Begitupun di tempat bimbel, aku tuh di tempat bimbel paling nggak bisa yang namanya kalau bener-bener cuma duduk ngedengerin guru ngejelasin aja. Itu aku nggak bisa. Relatable sih. Iya, jadi aku kayak ketika ada tutor yang sedang menjelaskan, aku tuh bener-bener kayak nanya, ini tuh kenapa bisa gini, ini gini, ini kenapa bisa gini. Kalau misalnya tutor udah menjawab, tapi aku masih belum puas, aku tuh bakal ngajak teman-teman aku tuh buat diskusi. Jadi karena emang gaya belajar aku diskusi, aku tuh jadi lebih suka belajar dengan study group, bener yang kayak Tata bilang. Jadi aku tuh lebih suka dengan gaya belajar cara berdiskusi. Sama karena aku tadi butuh tekanan buat belajar dengan serius, jadi kayak aku tuh bisa lebih intensif belajar tuh bener-bener di hamin gitu, karena kayak bakal lebih ada dorongan kayak aduh udah nggak ada waktu lagi, adrenalin jadi tinggi buat belajar, kayak udah nggak ada waktu lagi nih, harus belajar sekarang juga. Oke, jadi belajar. Gitu. Tapi kalau untuk lebih baik lagi sih ya kalau bisa dicicil derajat. Oke. Nah, itu kan pasti kakak ada struggle-nya sendiri kan, ada tantangannya. Nah, kakak ada caranya nggak untuk melewati tantangan yang mungkin pernah kakak lewati dalam kurun waktu kakak belajar yang under pressure itu? Oke, mungkin tantangan yang bener-bener aku ngerasain adalah aku tuh ngerasa kayak kurang dapet source materi yang mencukupi gitu. Karena kan seperti yang aku ketahui saat itu ya, kalau misalkan UTBK itu materi itu super duper banyak dan materinya tuh bukan tipe yang bisa dikejar kebut semalam. Jadi kayak harusnya materi UTBK tuh dikejar mungkin dari hamin setahun, hamin sebulan. Pokoknya harus dicicil dari jauh-jauh hari banget materi UTBK. Nah, karena dalam kurun waktu yang sesingkat itu, yang seminggu aku ngejar materi UTBK, itu aku ngerasa kayak aku tuh kayak belum maksimal nih belajarnya. Masih belum dapet sumber belajar yang luas. Karena kan materi UTBK banyak dan diverse banget ya. Kayak ada 7 subtes, di 7 subtes itu juga pasti pembagian materi juga banyak. Nah, cara aku mengatasi kekurangan sumber bacaan itu adalah aku mulai berjejaring dengan orang-orang lain yang sama kayak aku lagi ngejar UTBK, itu via online. Kalau kalian tahu ada yang namanya Study Tweet, mungkin di Twitter, anak-anak yang pada belajar UTBK, itu aku masuk ke komunitas itu. Jadi di komunitas itu aku tuh bener banyak kenal orang-orang yang emang lagi ngejar UTBK juga. Nah, karena aku tahu mereka juga lagi ngejar UTBK, jadi kita bisa saling sharing materi. Jadi ketika dia tahu materi A, terus aku bakal belajar materi A, aku tahu materi B, mereka bakal belajar materi B. Jadi intinya saran dari aku aja, kalau misalkan kalian lagi berusaha untuk mengajar sesuatu, kalau bisa kalian cari lingkungan yang punya visi yang sama. Jadi kalian bisa bertukar pikiran, terus kalian juga bisa saling membantu. Intinya gitu sih. Oke. Jadi nih, sekarang kan udah Hamin 1 nih. Hamin 1 SNBT. Apakah possible buat mulai serius Di di Hamin Hamin 1? Oke. Ini Hamin kita 1. posisi Hamin 1 SNBT ya. Iya. Hamin 1 ujian banget nih. Iya. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan Hamin 1 itu nggak boleh belajar. Hamin 1 nggak boleh megang buku. Hamin 1 pokoknya udah nggak usah mikirin apa-apa selain enjoy aja, enjoy Biar life, rest kayak gitu ya, lakuin Kak. yang kita suka, bener biar rest. Tapi ketika aku ada di posisi Hamin 1 itu, aku tuh bukan tipe yang bisa santai aja. Kayak karena aku tahu besok bakal ujian, aku tuh nggak bisa yang kayak udahlah tutup buku, udahlah nggak usah mikirin pelajaran. Aku tuh di Hamin 1 itu bener-bener yang kayak justru aku malah nge-push diri aku buat belajar, kayak aduh review materi, ini yang udah aku pelajarin, ini udah aku pelajarin. Nah, menurut aku itu tuh juga bukan hal yang baik juga. Karena di Hamin 1 itu aku justru jadi stres, aku jadi burn out, aku jadi susah tidur. Karena kan kebetulan aku di UTBK tuh jam pagi kan. Dan itu aku udah harus berangkat dari jam 3 pagi. Wow. Dan itu bener-bener karena aku susah tidur, aku tuh cuma jadi tidur kayak sekitar 3 jaman doang. Karena sebelum tidur aku masih buka buku, pas bangun tidur juga di mobil aku masih baca materi. Dan menurut aku itu kurang efektif karena ngebuat kita jadi ngerasa nervous gitu. Karena kayak apa yang sudah kita pelajarin di selama ini dipertaruhkannya di hari itu. Jadi menurut aku kalau bisa kalian kalau lagi ngejar UTBK itu cicil materi itu bener-bener dari jauh-jauh hari
biar kalian tuh udah bisa nge-review materinya tuh dari sebelum H-1 gitu. Jadi bener yang kata orang-orang tadi, H-1 kalau bisa kalian udah nggak ngapa-ngapain, kalian udah nggak buka buku, kalian udah percaya aja sama diri kalian sendiri, kan udah serahin ke Tuhan aja, biar kalian pas ngerjain ujiannya tuh juga lebih tenang. Karena jujur aku pas hari ujian itu nggak tenang banget, karena yang aku bilang tadi H-1 aku malah nge-push, di paginya aku malah nge-push, jadi kayak Jadinya tenang. burnout sendiri aja pas Iya, ngerjain. nervous banget pasti. Pasti mentalnya capek juga kan. Bener banget, capek sendiri kayak takut nih. Hmm. Oke, sekarang kita mau bicara tentang jurusan yang Kak Nabil pilih. Boleh. Oke, ilmu kesejahteraan sosial di Universitas Indonesia. Kayak mungkin banyak nih siswa di sini tuh nggak familiar sama jurusan yang Kak Nabil pilih ini nih. Jadi sebenarnya apa sih yang dipelajarin dari ilmu kesejahteraan sosial tuh? Oke, jadi sebenarnya ilmu kesejahteraan sosial itu adalah jurusan multidisiplin yang mempelajari ilmu-ilmu terapan. Kenapa multidisiplin? Karena di ilmu kesejahteraan sosial ini kita tuh belajar banyak banget ilmu-ilmu lain seperti psikologi, terus hukum, terus juga ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, bahkan kesehatan. Jadi semua materi itu tuh bakal ada cakupannya di kajian ilmu kesejahteraan sosial. Nah, intinya ilmu kesejahteraan sosial itu kita belajar bagaimana caranya mengatasi masalah yang terjadi pada individu, keluarga, organisasi, komunitas, atau bahkan masyarakat, dan juga kita berusaha untuk memberdayakan mereka dengan cara memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Jadi intinya kalau kalian mau lebih simpel lagi, ilmu kesejahteraan sosial itu mirip-mirip sama psikologi, cuma kita lebih ke arah lingkungan sosial. Oh gitu. Nah, apa pengalaman kakak selama di SMA Dharma UT yang membantu kakak tuh beradaptasi dalam kehidupan kampus? Oke, hal yang aku dapat selama SMA dan ngebantu banget di lingkungan kampus, mungkin apa yang udah aku dapetin di OSIS tadi, kayak dari skill berkomunikasi, terus time management, problem solving, itu tuh bener-bener ngebantu aku banget di dunia perkuliahan. Kayak contohnya yang tadi aku udah bilang, skill itu kan kepake banget pas masa-masa ngajar UTBK ya. Nah itu tuh juga kepake banget di dunia perkuliahan, gitu. Karena selama di dunia perkuliahan, aku tuh pasti banyak tentunya banyak banget ngehadapin tuntutan-tuntutan, kayak salah satunya ada tuntutan akademik gitu. Dan cara aku buat mengatasi itu dan menghadapi itu adalah dengan skill-skill yang emang udah aku dapetin di masa-masa SMA. Cara aku bersosialisasi juga itu kebantu banget dari skill berkomunikasi yang aku dapet di OSIS itu tadi sih, yang aku dapet sama masa SMA. Oke, jadi ngomong-ngomong soal jurusan Kak Nabil nih ya. Oke. Aku penasaran tentang prospek dari karir jurusan yang kakak pilih. Oke, berarti gimana sih Kak? prospek kerja dari ilmu kesejahteraan sosial ya. Nah sebenarnya mungkin banyak orang masih belum tahu ilmu kesejahteraan sosial, yang kayak bilang tadi itu masih belum cukup awam kan di sini. Tapi kalau untuk prospek kerjanya sebenarnya ini lumayan diverse juga, lumayan banyak juga prospek kerjanya, karena kita di ilmu kesejahteraan sosial itu kebagi menjadi 3 tingkatan, ada mikro, meso, dan juga makro. Nah kalau di tingkat mikro, prospek kerjanya itu adalah lebih ke hal-hal yang lebih emang penanganan masalah secara langsung, kayak contohnya konselor, terus jadi pekerja sosial, atau jadi social work di medical social work, atau pekerja sosial di rumah sakit. Nah kalau untuk di tingkat meso atau tingkat menengah itu lebih ke korporasi atau ke perusahaan-perusahaan. Kayak contohnya itu ada CSR, Corporate Social Responsibility, atau jadi HR, atau jadi konsultan. Itu juga bisa di tingkat meso atau korporasi perusahaan. Nah yang ketiga itu tingkat yang lebih tinggi lagi, itu di tingkat makro. Nah kalau di tingkat makro itu lebih ke pemerintahan, kayak contohnya pembuat kebijakan, analisis kebijakan, atau bekerja di organisasi multilateral, kayak contohnya di United Nations, di UNICEF, di UNHCR. Sebenarnya kayak ya prospek kerjanya lumayan banyak, cuma emang belum diketahui oleh banyak orang aja. Jadi aku tahu banyak banget sih tentang prospek ini. Jujur aku tadi sebelum nanya gini ke Kak Nabil, Belum tahu ya? belum tahu jujur. Jadi ini ngebantu banget informasinya buat ada di kelas yang kayak bingung buat masuk ke jurusan IPS tuh apa aja sih. Kan biasanya kan IPA lebih banyak prospek kerjanya kan. Jadinya tahu ternyata wow ini IPS gitu. Oke, aku mau nanya nih sebelum kita lanjut lagi.
Apa sih yang membuat kakak tertarik masuk ke jurusan ini? Soalnya kan kayak itu banyak banget aspeknya kan, banyak yang tadi seperti kakak bilang ada yang psikolog lah, ada tiba-tiba ada yang tentang kesehatan, pokoknya mencakup banyak ilmunya gitu kan. Nah, kakak kenapa sih tertarik sama jurusan ini? Nah, awalnya aku tuh terlebih dahulu tuh tertarik sama fakultasnya. Aku tertarik sama FISIP dulu nih. Kenapa aku bisa tertarik sama FISIP? Karena aku tuh merasa aku tuh punya kecenderungan atau ketertarikan ke lingkungan sosial. Kayak sesimpel aku bekerja sama aja atau dalam dunia pekerjaan aja, aku tuh lebih cenderung ke teamwork. Terus juga kalau dalam gaya belajar juga yang udah aku jelasin tadi, aku tuh lebih cenderung ke gaya belajar yang sambil berdiskusi. Nah dari situ aku tuh bisa mengetahui bahwa aku nih kayaknya emang lebih cenderung ke lingkungan sosial deh, ke hal-hal yang berbau sosial, karena aku lebih suka bersosialisasi. Nah mulai dari situ aku berpikir bahwa kayaknya aku bakal cocok di FISIP nih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah kan di FISIP tuh juga jurusannya banyak ya, ada ilmu komunikasi, ada hubungan internasional, ada ilmu politik, dan masih banyak lagi. Kenapa aku milih ilmu kesejahteraan sosial? Karena aku tuh merasa aku tuh lumayan aware sama isu-isu sosial yang sedang terjadi. Kayak contohnya kayak isu kemiskinan, terus juga kekerasan pada perempuan dan anak. Itu tuh aku tuh lumayan aware dan aku juga simpati gitu sama isu-isu sosial yang emang lagi terjadi. Nah makanya aku tuh kemudian mulai mencari tahu jurusan apa di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang emang berfokus pada pemberdayaan isu-isu sosial kayak tadi kemiskinan, terus juga kekerasan perempuan dan anak. Dan ternyata jurusan yang emang berfokus pada isu-isu sosial seperti itu adalah ilmu kesejahteraan sosial. Nah mungkin ketika kita berpikir secara singkat mungkin kayak kayaknya itu lebih ke psikologi deh. Cuma kayak itu tuh beda banget sama psikologi, karena kok psikologi itu berfokus pada pemberdayaan si individunya, sedangkan kalau ilmu kesejahteraan sosial itu kita pemberdayaan sistem yang emang lebih luas. Makanya kenapa itu sosial. Jadi karena aku tertarik ke dunia sosial dan juga tertarik sama isu sosial, itu yang akhirnya menjadi titik buat aku buat milih jurusan ilmu kesejahteraan sosial ini sebagai jurusan yang aku pilih buat kuliah. Karena emang pada dasarnya kakak ini orangnya bener-bener sosial banget ya kalau aku Iya, dengar-dengar. sosial banget. Gitu. Jadi ini kan Nabil kuliah udah setahun ya Kak? Iya, hampir setahun, Hampir 2 semester. Hampir tahun. Gimana sih pengalaman jadi mahasiswa Universitas Indonesia tuh dalam tahun itu? Gimana? Jujur banyak banget hal baru yang terjadi sih. Kalau bisa dibilang ya agak culture shock dikit pas awal-awal masuk, karena kayak ternyata di dunia kuliah tuh beda banget sama di SMA. Gimana tuh? Nah bedanya gimana? Karena ketika aku masuk kuliah, aku tuh bener-bener ngerasa kayak orang yang aku temuin di dunia kuliah itu bener-bener diverse banget, bener-bener beda, beragam banget. Kayak aku bisa nemuin orang yang asalnya dari daerah A sampai daerah Z. Aku bisa nemuin orang dengan personality dari A sampai Z. Itu kan bener-bener kayak banyak banget ya, kita bisa nemuin orang yang seperti ini, orang yang seperti itu. Jadi itu hal yang bikin aku kayak wow, ternyata kayak manusia tuh bisa seberagam ini loh, manusia tuh bisa sebeda ini loh. Jadi kayak aku bisa menemukan banyak hal baru aja sih di dunia kuliah yang belum pernah aku temuin di dunia SMA. Gitu. Oke. Pertanyaan yang terakhir mungkin ya, jika Kak Nabil bisa kembali nih ke masa-masa SMA, apa ada hal yang mungkin kakak pengen ubah gitu? Yang pengen aku ubah ya, mungkin bukan ke ngubah, tapi lebih ke menambahkan aja. Nah ketika aku dikasih kesempatan mungkin buat balik lagi ke masa-masa sekolah, kayaknya aku bakal lebih ke mengikuti kegiatan-kegiatan eksternal, kayak contohnya mengikuti duta SMA mungkin, atau kayak forum OSIS nasional. Karena ternyata ketika aku masuk ke dunia kuliah dan aku bertemu banyak orang di dunia perkuliahan, mereka tuh udah saling terkoneksi satu sama lain lewat kegiatan-kegiatan seperti itu, lewat kayak duta SMA, terus lewat forum OSIS nasional, atau juga perlombaan-perlombaan skala nasional gitu. Karena mungkin kegiatan-kegiatan di SMA seperti itu yang nantinya bakal jadi awal dari relasi kalian dengan orang lain yang bakal kepake banget di dunia kuliah. Gitu. Kayak aku bakal melakukan hal-hal itu deh kalau misalnya dikasih waktu lagi buat ngulang ke SMA. Oke, kan Kak Nabil nih kuliah di bilang tuh universitas top nomor 1 di Indonesia. Top. Universitas Indonesia. Jadi pasti banyak banget adik-adik
SMA Dharma Karya ini tuh yang Hmm. pengen masuk ke universitas yang Kak Nabil masukin ini. Jadi Hmm. ada nggak pesan nih buat adik-adik yang mau masuk ke Universitas Indonesia? Kayak mungkin pesan buat adik-adik SMA Dharma Karya UT ya tentunya yang mau masuk ke Universitas Indonesia, pesan dari aku adalah kalian jangan mengecilkan mimpi kalian dulu. Kalian tuh jangan merasa bahwa mimpi untuk masuk berkuliah di Universitas Indonesia adalah mimpi yang besar, yang susah dicapai. Itu enggak. Karena ketika kalian masih punya waktu untuk berjuang dan untuk berproses, mimpi sebesar apapun itu pasti bakal bisa kita capai. Dan nggak ada mimpi yang kita impikan itu yang lebih besar dari kapasitas yang kita punya selagi kita masih punya waktu untuk berusaha. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau masuk UI jangan pernah mikir kayak aduh kayaknya UI ketinggian deh buat aku, itu jangan, karena pasti bisa kalau misalnya kalian berusaha. Gitu. Oke Kak, terima kasih banget atas cerita dan makasih, Kak. pengalaman. Itu inspirasi banget sih buat kita-kita sama buat adik-adik SMA Dharma Karya UT ini. Perjalanan Kanabil menunjukkan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil dan mungkin tekad yang besar ya. Dan tentu aja perjalanan ini tuh muncul nggak lepas dari lingkungan belajar yang mendukung. Kayak tadi Kak Nabil bilang, Kak Nabil tuh nyari Study group. study group itu tuh dari banyak orang, dan pastinya tuh study groupnya tuh pasti yang ambisinya sama kayak Kak Nabil, punya visinya yang sama gitu. SMA Dharma Karya UT terus berkomitmen untuk membantu siswa berkembang baik dalam akademik, organisasi maupun persiapan menuju masa depan. Jadi bagi teman-teman atau orang tua yang ingin mengetahui lebih banyak tentang program pendidikan dan juga pendaftaran siswa baru, informasi lengkap dapat diakses melalui website dan media sosial resmi sekolah. Ya, saya Lexi. Dan saya Talita, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.